Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja pemirsa kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan terutama di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan. Yang pertama datang dari MDKA pemirsa, direkomendasikan buy on weakness dengan support yang bisa diperhatikan di 1980 resisten hingga ke 2200. Kemudian dari teknologi ada buka spekulatif buy. Supportnya di 114, resistennya hingga ke 130, INTP swing buy di 6.650 hingga ke 7.500 dan terakhir ada INKP spekulatif buy 6.950 hingga ke 8.000. Range-nya cukup lebar untuk INKP. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Liza C. Suryadata yang merupakan Head of Research and Hakorindo Sekuritas Indonesia. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama MDKA, Ibu, hari ini mengalami koreksi cukup dalam di atas 4% dan secara year to date dan 6 bulan terakhir koreksinya sudah cukup dalam. Analisis dan pertimbangan merekomendasikan untuk MDKA. MDKA di harga 2000 ini sudah sangat menarik, Mas David. Sudah sampai di area support mid-term, jangka panjang juga. Sementara dari sisi RSI sudah sangat oversold. Jadi ini kita kategorikan bottom fishing, ya, buy on weakness dengan target terdekat mungkin di sekitar 2200 dulu. Itu sudah menyimpan potensi 10%, or kalau lebih beruntung lagi bisa ke sekitar 2250 sampai 2300. Baik, buy on weakness di level berapa tadi Bu? Bisa diulang kembali? 2000, angka bulat. Oke, Jadi 2000 ya. Hari ini penutupan di 2010, tinggal beberapa poin lagi dengan melemah di 4,29%. Artinya di sesi pertama untuk esok hari bisa dipantau begitu Ibu untuk MDKA? Mas 2010 ya masih boleh ambil. Tadi lowest hari ini sempat ke 1995. Baik, 2010 penutupan hari ini melemah di 4,29% pemirsa. Dari sisi pola seperti apa Bu untuk jangka menengah untuk MDKA? Tekanannya terus terang ini bisa dibilang memang agak downtrend, sideways cenderung downtrend. Tapi kita berharap ada technical rebound di sini buat trading cepat gitu istilahnya, ya. Oke, kita beralih ke saham pilihan kedua untuk buka di tutup flat di 116 dan rekomendasinya adalah spekulasi buy untuk buka. Betul. Buka saat ini berada di area support juga. Nah, penentuannya bisa besok ya. Kalau misalkan bukanya ini agak mantap di atas 120, maka dia bisa jalan ke sekitar 125 sampai 130. Posisi ambil di sekitar 118 menarik karena itu adalah itu adalah support jangka menengah. Mungkin sedikit menunggu trigger dari Bank Indonesia mungkin terkait pemotongan suku bunga, atau in overall trigger naiknya sama juga dengan sektor finance ketika adanya sentimen positif yang lebih kondusif di market. Baik, penutupan hari ini di 119, sementara spekulasi buy untuk buka di level 118 ini. Sementara intraday tertinggi hari ini di 120, intraday terendah di Rp117 per sahamnya. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Ibu Liza. Ada INTP, saham-saham produsen semen ini. Dari sisi kinerja mengalami penurunan, kemudian juga dari sisi fundamental belum cukup menguntungkan bagi emiten-emiten yang ada di sektor ini. Pertimbangan swing buy untuk INTP. Oke, karena beberapa hari yang lalu ini INTP sudah terlihat ada reaksi rebound di sekitar 6.700 dan sempat ke atas MA10 saat ini sepertinya tengah konsolidasi wajar. Jadi sama juga menunggu trigger naik seperti di BBRI ataupun tadi di saham buka ya.
menunggu momentum untuk kembali lanjutkan swing naiknya ke atas 7.000, 7.100, maka akan membuka jalan penguatan menuju 7.300 sampai 7.500. Itu sampai target sampai kapan Ibu Liza? 73 hingga 75 untuk INTP? Mudah-mudahan bisa tercapai akhir tahun. Baik, penutupan hari ini masih di 6.900, melemah di 0,72% pemirsa. INTP tadi dari sisi support dari resistennya juga sudah disampaikan hingga ke 7.300 hingga ke 7.500 pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan terakhir Ibu, ada INKP. Anda juga rekomendasikan spekulatif buy. Di level berapa? Range-nya cukup lebar ini, 69 hingga ke 8.000 untuk INKP. Saya rasa itu typo. Harusnya 6.900 sampai 7.000 untuk entry. Lebih tepatnya average up-nya di atas 7.250. Ya. Target pertama akan ada di sekitar 7.600, kemudian baru ke 8.000 sampai 8.100. Oke, ada perbaikan dan revisi begitu untuk INKP. Tapi dari sisi teknikal, Ibu Liza, bagaimana Anda melihat posisi pergerakan INKP dalam beberapa waktu terakhir, Ibu? Sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dari 9.900 posisi 7.000-an untuk saat ini. Ya, jadi memang dari sejak bulan Mei INKP menjalani tren turun ya. Dan semua saham pilihan yang kita discuss tadi ini memang sejalan dengan posisi IHSG yang sepertinya sudah hampir, hopefully ya, sudah hampir mencapai bottomnya. Malah ada kemungkinan juga dia IHSG ini mulai reboundnya dalam 1-2 hari ke depan. Tapi ya, dan again, triggernya apa ya? Pasti kita butuh suatu story fundamental yang cukup kuat untuk mendukung juga gitu. Baik. Jadi ya memang statusnya kebanyakan masih spekulatif dan trading cepat dikala tren besarnya memang masih downtrend. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada MDKA, Buka, INTP, dan INKP. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan akhirnya kembali ditutup di zona merah dengan melemah di 0,38% di 7.134,277. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan sempat bergerak di level tertinggi di 7.174, sementara level terendah di 7.118,869. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat seperti apa posisi updatean penutupan beberapa indeks lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, di mana posisi MNC 36 mengalami pelemahan di 0,59%. Jakarta Islamic Index menguat di 1,05%, LQ45 melemah di 0,45%. Kita ke rotasi pergerakan sektoral, pemirsa. Barang baku memimpin jauh penguatan di 1,05%, konsumsi non-primer menguat di 0,57%, teknologi masih melemah di 1,46%, sementara properti juga tertekan di 1,38%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan di tengah tekanan indeks harga saham gabungan. BRMS ditutup menguat ke 450, Bumi juga menguat di 153, Telkom melaju di 2.590 dan Goto juga menguat di Rp68 per saham. Ke grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, BBRI tertekan ke 4.350, Adaro melemah ke 3.700, BBCA ditutup melemah di 10.000, sementara Pani tertekan ke 14.050. Ya, itu dia updatean pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa informasi grafis, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Beberapa pertanyaan masih ada di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Bu Liza, waktu kita cukup terbatas, Ibu. Langsung saja kita ke Bandung, Jawa Barat. Ada Bapak Buntoro menanyakan saham Astra International, support dan resistennya. Hari ini melemah kembali di 4930. Oke, supportnya memang di sekitar sini Pak, 4.900 something. Hopefully sudah mulai berhenti turunnya. Untuk resistennya besok kalau terjadi technical rebound ya, ini juga bisa jadi index mover buat IHSG, perfect timing. Bisa ke atas 5.000 maka cukup tenang, maka akan bergerak ke 5.100 untuk target jangka pendek. Baik, Bapak Robertus dari Surabaya selanjutnya menanyakan saham Toba, Ibu. Support dan resistennya di tengah koreksi dalam hari ini. Oke, Toba, in overall memang masih downtrend, tapi ada support minor maybe di sekitar 476 hari ini. Resistennya masih cukup tebal dari starting dari 500, kemudian 530 sampai 560. Baik, kita beralih ke Surabaya. Ada Ibu Liana, terima kasih sudah bergabung menanyakan saham Bumi. Baru ingin masuk, direkomendasikan tidak Ibu di tengah pembalikan arah hari ini untuk Bumi? Oke, Bumi secara tren dia masih pretty safe di atas support. Agak spekulatif Bu karena harganya juga udah cukup tinggi dia dari bottom di Agustus. Kalau mau masuk mungkin sekitar 150, 148. Tapi kalau tembus ke bawah 142, harap ibu kurangi posisi. Takutnya nanti malah jeblos terus ke sekitar 130, 128. Baik. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham pertambangan batubara ada ITMG. Sudah profit Ibu karena ambil posisi di 26.300 tapi tampaknya belum maksimal. Resisten selanjutnya untuk ITMG. Resisten ada di sekitar 27.000 sampai 27.100 untuk jangka waktu dekat. Jika ini bisa dilewati maka good, ITMG akan segera menuju ke sekitar 27.800, 28.000. Di hold saja Ibu? So far masih di hold. Oke, ketika sentuh di 27 ribuan masih ada ruang penguatan tidak kalau ingin hold lebih lama lagi? Jadi di ITMG, gapnya sudah terisi di 27.100. Untuk level penentunya ada di 27.100 ya. Jika ini bisa dilalui maka dia akan ke 28.000. Oke, kita beralih ke Telkom. Ibu Liza, ada dua orang penanya yang menanyakan saham Telkom. Yang pertama, ada Bapak Gede di Bali. Apakah sudah direkomendasikan masuk dengan penguatan hari ini? Kemudian saya akan coba cek juga yang menanyakan Telkom selanjutnya. Ada Bapak Kasmudin dari Medan. Support dan resistennya boleh buy di harga berapa untuk Telkom? Telkom untuk support memang sekitar low kemarin itu 2.500 Pak. Jadi kemudian untuk target jangka pendeknya, target dekat dulu ya. Yeah. Resisten pertama pasti di sekitar 2650, itu ada MA10. Nah, jika tembus maka boleh tambah beli dengan target awal di 2770, kemudian 2.900 ya. Baik. Itu dulu pasti. Oke, kita beralih ke BRMS Ibu Liza. Ada dua penanya juga. Yang pertama saya akan coba bacakan. Bapak Siotang dari Medan. BRMS apakah bisa ke 500 kembali? Ambil posisi di 460. Kemudian Bapak Samekto dari Surabaya. BRMS apakah masih uptrend kuat? Rekomendasi buy untuk BRMS. Bisa dibilang demikian, uptrendnya masih terjaga. Ya. Jadi saat ini kemarin kan memang sempat jatuh ke sekitar 400, tertekan di angka bola tersebut. Kemudian juga masih di support MA20. Ya. Saat ini sudah lagi ke atas MA10-nya. Dengan demikian supportnya terdekat ada di 436. So far masih tersimpan potensi ke 500 sebagai resistennya atau target. Tapi kalau ternyata closingnya di bawah 434, harap mulai kurangi posisi. Baik, Bapak Wijang dari Riau, Auto Ibu, ingin menambah muatan ini di 2.300 direkomendasikan tidak? Atau ada potensi turun?
Oke, auto dari tren naiknya, sebentar, kayaknya udah mulai agak terganggu ya. Iya, Jadi, posisi 2.300 malah terbuka, konsolidasi lebih lanjut ke arah 2.200. iya. Terakhir Dan, Bapak, jika baik. ya potensi naiknya resisten itu terbentang di antara 2370 sampai Oke. 2450. Baik, analisis saham auto Bapak Wijang dari Riau, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain Ibu Liza, tapi waktu kita cukup terbatas, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan keesokan harinya. Ibu Liza, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Ibu. Ya, sama-sama, thank you Mas Devi. Baik, ada Ibu Liza Kamelia Surenata, Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.